Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wawwil lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh sidana wawwil lana ma madha ya wasi'al ya akramal khalqi ma liman aluzu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wawwil lana ma madha ya wasi'al karami. Wala yadika Rasulallahi jahuka bi izil karimu tajalla bismi muntaqimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wawwil lana ma madha ya wasi'al karami. Fa inna min judika dunya wa darataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wawwil lana ma madha ya wasi'al karami. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wawwil lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa ansari subil arwahil anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa ulama'il amilin wa a'immatil mustahidin walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, khususan mualliful kitab As-Sayyid Alwi bin Sayyid Abbas Al-Maliki, annallaha yu'idu alaina min barakatihi wa karamati ibta alaina futuhal arifin. Sahil lana ya Allah umurana umurat dunya wad din binnatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai di mana? Sekarang kalau nggak salah bab yang ke iya. At-targhib fil iqradi ya wa fi inzaril muksiri, halaman 15. Iya. Halaman 15. At-targhib fil iqradi. 15 ya. Kemarin kan pasal gitu.
Nah, sekarang masalah at-targhib fil iqrad. Nanti enak nih pelajaran begini. Dianjurin kita meminjam. Udah ya semuanya? Halaman 15. At-targhib fil iqradi. Udah? Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fil iqradi wa bi inzaril mu'siri wa tarhibu min irtikabi ad-dainil muaddi ilal iflasi, menganjurkan meminjamkan dan mengutangi barang kepada orang kesusahan dan ancaman daripada banyak berhutang yang membawa kepada kebangkrutan. Qala Allah Ta'ala wa in kana zu usratin fanaziratun ilal maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah berfirman, dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan, dan bahwa kamu menyedahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala dakhaltul jannata fara'aitu maktuban ala babiha as-sadaqatu bi asri amsalha wal qardu bisamaniyata asyarata. Dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pernah masuk ke sorga, maka aku melihat tertulis di atas pintu sorga, satu sedekah itu dibalas dengan 10 perumpamaan, dan pinjaman itu dengan 18 perumpamaan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin fid dunya yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara ala muslimin fid dunya satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Gimana tadi itu? Dan barang siapa memudahkan atas orang yang kesulitan di dunia ini, niscaya Allah memudahkan atasnya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa menutupi keaiban orang muslim di dunia, niscaya Allah menutupi keaiban atasnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah
dalam menolong hamba selama adalah hamba dalam menolong saudaranya. Tanggung ini dikit lagi ya. Wa an Uqbah bin Amirin radhiyallahu anhu annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Qalu wa ma zaka ya Rasulullah? Qala ad-dainu. Dari Utbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menakuti dirimu dengan berhutang sesudah aman dirimu. Berkata para sahabat, dan apa itu ya Rasulullah? Nabi berkata, yaitu hutang. Ini masalah hutang ya. Mudah-mudahan kita enggak berhutang ya. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala, kita ini udah masuk bulan Rabiul Tsani, udah belum ya? Rabiul Tsani udah masuk Rabiul Tsani. Tapi Maulid jalan terus. Maulid jalan terus. Tapi ada seorang ulama yang mengatakan, saya baru pernah mendapat seperti ini. Siapa orang yang berloyar-loyar, bermegah-megah pada hari Senin karena menghormati kelahiran Nabi, insya Allah Allah kabulkan apa permintaannya. Saya baru dapat dengar seperti ini. Siapa orang yang berloyar-loyar, bermegah-megah pada hari Senin karena mengingat menghormati kelahiran Nabi, insya Allah apa yang niatkan Allah mengabulkannya. Masya Allah. Sudah dengar ini, hari Senin kelahiran Nabi. Puasakan semua? Pak Haji Parno yang rajin puasanya ini. Ini pada hari Senin, insya Allah. Sekarang kita masuk dalam pelajaran at-targhib fil iqradi wa fi inzaril muhsiri. Ini dianjurkan kita untuk meminjamkan atau mengutangi kepada orang dalam kesusahan. Kita ini dianjurkan sekali, bagus sekali ini untuk dianjurkan bagi orang yang meminjam kepada kita atau yang minta hutang kepada kita. Jadi kita ini kalau punya uang, ada kelebihan, ada saudara kita muslim meminjam uang, entah berapa, tapi kita ada, kita kasih dia, Masya Allah, langit dan bumi semua bertasbih untuk kita. Siapa orang muslim, dia membantu saudaranya atau memberi utang kepada orang itu dalam kesusahan, dengan keadaan ikhlas, langit dan bumi bertasbih kepada untuk orang itu. Hebat ya. Ada gak kita seperti itu? Kita punya uang. Ini kalau punya uang ada berlebihan. Ada yang minjem uang sama kita, ya, atau yang minta, oh ini istilahnya ya macam-macam lah, minta utang dalam kesusahannya. Kita tahu memang benar dia dalam keadaan susah, kita bantu dia, itu pada saat itu langit dan bumi bertasbih untuk dia. Masya Allah, luar biasa ya, meminjamkan uang sebegitu hebatnya, tapi orang dalam keadaan kesusahan. Nah kalau kita ini seperti ini, kalau kita jalankan ini satu ucapan yang sangat bagus, ini ucapan Nabi seperti ini. Jadi kalau kita jalankan seperti ini, Masya Allah, luar biasa. Ya, kalau memang kita tidak ada pas-pasan, kita orang minta minjam utang, kita mau ngutang kita. Kalau pas-pasan, jangan. Tapi kalau uang kita lebih, silahkan kita memberikan kepada orang itu. Langit dan tasbih bertasbih untuk kita ini, Masya Allah. Langit sekian luasnya, bumi sekian luasnya. Bagaimana tasbih malaikat itu di bumi dan bumi?
Masya Allah, untuk orang yang berbuat seperti ini, ya mudah-mudahan kita bisa ya memberikan utang. Tapi orang yang mengutang ini memang dalam keadaan susah, bukan sengaja ngajak. Ada saudara kita ini istilahnya dia uang ada, hanya kurang sedikit entah bagaimana, minjem kepada saudaranya. Ditahu saudara itu banyak uang, dipinjam. Bang, pinjam uang nih bang, buat ini. Tapi dia untuk mau, bukan apa, dengan kata-kata itu bukan kesusahannya, bukan, memang sengaja mau minjem. Nah, orang begini jangan ditiru seperti ini. Jadi ada seorang muslim datang, Assalamualaikum, Ustaz, saya mau minjem uang. Sedangkan dia memang enggak butuh, uangnya ada, hanya mau minjem uang ke dia. Kenapa? Dianggap saudara itu punya uang banyak. Nah, ini tidak boleh. Jangan ya kita nggak boleh. Kalau saudara kita ini dapat catatan jutaan rupiah, nah kita ini entah bagaimana dengan teman dekat, lalu memberikan kepada orang, bang pinjam uang dong sekian, itu jangan, nggak boleh. Ustaz, kalau pinjam dilebihin gimana Ustaz? Dengan nanti nanti jalan insyaallah. Ya mudah-mudahan. Ya memang ini masalah utang ini, kita ini insyaallah bagus ceritanya seperti itu. Ini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia ini mengutangi uang pada seorang. Pada suatu hari Sayyidina Umar ini berjalan ke suatu kampung. Pada saat itu derasnya hujan luar biasa, belum pernah terjadi hujan seperti itu. Nah, dia mau mampir, rumah itu ditahu, ini rumah yang ngutang sama saya. Sayyidina Umar ini lagi berjalan berteduh dengan hujan deras sekali. Rumah satu-satunya rumah itu yang punya utang sama saya, nggak jadi mampir. Hebat tuh, nggak jadi mampir. Karena hujan sangat deras luar biasa. Karena dia mau mampir rumah itu orang yang punya utang sama Sayyidina Umar. Dia nggak berani. Sampai begitu, bisa nggak kita seperti itu? Hebat ya. Itu sampai begitu ya. Kenapa dia nggak mampir? Takut kesinggung. Takut kesinggung ini yang punya utang. Waduh, datang nih orang, aku nggak punya uang macam-macam. Nah, itu kita jangan sampai begitu. Nah, begitu juga orang yang mengutang kepada kita. Contohnya deh, kita ada seorang teman mengutang kepada kita. Memang dia dalam kesusahan, dalam keperluan. Lalu kita kasih dia, taruhlah 1 juta. Berapa meminjam 1 juta? Langsung kita kasih. Nah, akhirnya sebulan, 2 bulan, atau berapa hari dia bayar. Bang, aneh udah ada rezeki dan uang ini bang. Ini bang saya bayar, saya lebihin 200. Jadi 1.200.000. Terserah deh mau lebihin berapa, 100, itu boleh. Kenapa? Karena nggak ada ucapan bagi orang yang mengutangi. Kalau seperti begini, jadi pinjam saya, Pak Ustaz, pinjam uang dong, 1 juta Pak Ustaz. Boleh dong, tapi nanti kembaliinnya 1.200.000, itu jangan. Itu yang diharamkan oleh Allah. Tapi kalau kita yang minjam ini punya kesadaran, lalu kita kembalikan, kita kasih uang kek, kita kasih buahan kek, kita kasih apa, itu boleh. Boleh ya, silahkan. Justru itu kita yang minjem ini memang seperti itu. Ada perasaan di mana dia uang pas-pasan meminjamkan kepada kita. Sekarang kita uang ada, kita lebihin. Cakep. Itu cakep seperti itu. Bisa kan? Seperti itu. Nah, ini masalah utang. Nagih gimana? Nagih. Nagih maksudnya. Kalau kita nagih itu hak kita ya. Itu kita nagih itu hak kita. Kita nagih pada seorang itu mah hak kita, karena kita yang punya, karena ada perjanjian. Contohnya ada orang yang ngutang, nanti insya Allah bulan depan tanggal sekian aku bayar. Nah pada saat itu dia nggak bayar, nah kita boleh nagih, tapi kita jangan berkeras. Udah ada belum? Belum ada pak, besok aja deh. Bener. Kalau kita maksa, hari ini juga harus ada, hari ini juga harus kau turun, itu jangan. Itu nggak boleh. Al-Quran mengatakan kalau wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisarah.
Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang berhutang itu dalam kasus sekarang, berilah tangguh dalam waktu yang lengkap. Ya insya Allah deh, kapan-kapan kalau kau uang udah ada, silakan kau bayar. Ih, cakep banget. Utang 100 juta. Orang kaya punya duit, bilang nggak punya gimana? Itu kan tadi bilang itu. Ya, nah ini cakep sekali seperti itu ya Allah. Nah Allah mengatakan kalau kita begini deh, saudaraku, aku memang ada uang lebih, jadi aku bebaskan utangku padamu. Masya Allah, luar biasa, Pak Parno ini ya, hebat man. Ya saudaraku, uang kau utang kamu pada saya nggak usah bayar. Udah saya serahkan kepada kamu, udah sedekahkan kepada kamu. Masya Allah, langit bertasbih, bumi bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Untuk Pak Parno, waduh, hebat luar biasa. Tapi kita ini utang jangan sampai kita main-mainin, hati-hati. Itu kalau orang meninggalkan hutang walaupun 1 dinar, 1 rupiah itu bahaya. Contohnya begini, sekarang kita punya utang kepada orang. Uang kita udah ada, untuk banyak uang kita, mungkin dapat uang, tapi kita nggak bayar hutang, kita meninggal, waduh, malaikat sudah nantang di dalam kubur, wah kemplangin lu, tapi uang ada sengaja dia nggak bayar, ini bahaya, jangan. Ya kita punya utang pada seorang, ya akhirnya uang kita ada, biarin dah di orang baik, nggak apa-apa, nanti aja insya Allah kapan-kapan kita bayar. Akhir uangnya habis, dia meninggal, itu bahaya sekali. Jangan ya, ini nggak boleh. Ini banyak terjadi seperti ini. Ya nggak apa-apa lah, dia orang baik, biarin. Ya Allah, kita meninggal. Itu kan suka dikatakan kalau orang setelah meninggal, bagi bapak-bapak, saya mohon maaf sebagai keluarga, kalau almarhum ini, almarhumah ini punya utang-utang berhubungan dengan saya, kenapa? Karena orang meninggal dengan bawa 1 dinar, itu malaikat sudah siap memukul pada dia dengan sengaja. Jangan bahaya ini, mudah-mudahan kita insya Allah enggak begitu ya. Tapi kalau kita punya uang, utang orang pada kita ini, kita punya uang lebih, sekarang saya maafkan kamu, utang kamu semua saya bebaskan. Masya Allah, kira enggak? 100 juta minjemnya, 100 juta minjemnya. Waktu itu seorang yang orang kaya ini yang dipinjamkan ini, saudaraku, uang yang kau pinjam 100 juta aku bebaskan. Waduh, luar biasa. Ini benar-benar orang susah ya, benar orang susah. Nah itu cakep kita seperti itu ya. Ini atin luar biasa ya. Apa ya? Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dakhaltul jannah fa ra'aitu maktuban ala babiha as-sadaqatu bi absi amsalha wal qardu bi samaniyati asara. Ini Nabi bersabda, aku pernah masuk ke surga. Nabi siapa yang pernah masuk ke surga? Nabi siapa yang pernah masuk ke surga? Nabi Idris alaihissalam, tapi dikeluarin langsung. Nabi Muhammad wasuk Isra dan Mi'raj, dia masuk ke surga. Ini Nabi dia yang punya. Nabi dia yang punya masuk ke surga. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itu Allah menyerahkan pada saat itu kunci surga kepada Nabi kita Muhammad. Kunci surga kepada Nabi Muhammad. Pada saat itu waktu Nabi ke surga, ke dalam surga, itu pintu surga diserahkan pada Allah untuk Nabi kita Muhammad. Nanti buka tuh. Sekarang orang masuk surga belum? Masuk neraka belum? Belum ada. Tunggu aja nih. Tapi catatannya udah ada berentet itu. Surga berentet, Abdurrahman semua, berentet semua masuk surga. Nah, ini Nabi yang punya surga. Bahkan pada saat itu waktu Nabi masuk ke dalam surga, itu dikasih Allah kunci. Nanti semua Nabi Adam alaihissalam, Nabi yang pertama, nggak berhak untuk membuka pintu surga. Nabi lebih dahulu masuk pintu surga. Masya Allah, ahlan wa sahlan ya Abdurrahman, ahlan wa sahlan, enak luar biasa. Kita masuk ke semua nih, masuk surga nggak? Kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga, enak.
Itu ucapan paling enak. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku masuk surga. Illa man aba. Kecuali orang yang nggak mau. Siapa yang nggak mau? May ya'ba ya Rasulullah. Siapa sih nggak mau surga? Mulai pada berebut nih surga luar biasa. Siapa ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Jawaban hanya dua. Man ata'ani yang taat kepadaku, dia yang masuk surga. Wa man asani faqad aba. Yang bermaksiat kepada aku, yang tidak taat kepada perintah-perintahku, dia yang tidak masuk, dia nggak mau masuk surga. Ya Allah, cakep ya Nabi, jawaban hanya dua. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Orang kira kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku masuk surga. Ya Allah, nikmat ya. Ini kecuali yang nggak mau. Siapa yang nggak mau? Itulah orang pada saat ini. Ya Allah, ada yang mengatakan maaf, yang punya HP itu sebagai dajjal. Pada saat ini HP itu bisa menjadi dajjal, bisa merubah orang segala-galanya, bisa bahkan nanti bisa merubah keimanan seorang. Ini HP memang sengaja di akhir zaman sudah diturunkan seperti itu. Orang dulu insya Allah malam siang pegang baca wiridan, tasbih. Sekarang apa yang dipegang? HP. Jam berapa HP. Semuanya. Ini udah tertarik, setan udah mengunci semua pada hati-hati orang, selalu lari ke situ. Nggak ke zikir lagi deh, nggak ke zikir lagi. Ya Allah. Ya lanjut ya. Asal utang tuh ya. Ini utang bagus hadis yang kedua. Jam berapa masih ada ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Siapa orang yang menghilangkan satu kesusahan orang mukmin dari kesusahan dunia, niscaya Allah menghilangkan daripadanya satu kesusahan di hari kiamat. Ya Allah, kalau kita membantu saudara kita, sekonyong-konyong duit kita banyak, kasih orang ini, kita tahu dalam kasihan bang, pinjam uang sekian bang, anak saya belum makan bang, ini bang, habis sekarang luar biasa. Oh nggak nih ada uang sekian, udah nggak usah pinjam, pakai aja. Ya Allah, pada saat itu luar biasa, dicatat pakai mati. Hamba Allah yang mulia, Allah yang karim. Hanya segitu aja ditulis, hamba Allah yang karim. Itu hamba Allah karim sudah tidak ada bandingannya. Hamba Allah yang karim. Kita kabul seperti itu. Saudara kita butuh bantuan, apapun butuhan apa, lalu kita laksanakan, kita kasih itu orang itu, Masya Allah luar biasa ya. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ini hari kiamat gelap apa terang? Hari kiamat gelap apa terang? Hari kiamat gelap apa terang? Gelap. Boy, gelap di dunia, nggak ada matahari, nggak ada bulan, gelapnya luar biasa hari kiamat. Masya Allah, nggak ada listrik, nggak ada apa, gelap luar biasa. Masya Allah. Nah pada saat itulah kalau kita buat seperti ini, insya Allah cahaya di jidat kita ini, di tangan kita ini, karena kita beribadah pada Allah, dialah yang menerangi semuanya. Oh asik. Nabi Muhammad, haza ummati, haza ummati, haza ummati. Girang Nabi, kenapa? Walaupun gelap, dengan sinar itulah bercahaya-cahaya. Kita beruduk dengan muka, tangan, semua nanti bercahaya semuanya. Tibtum alaikum sholihin, amin ya Allah. Ini insya Allah kita ini semuanya dalam keadaan apa ini? Selamat di dunia, selamat di akhirat. Ini pada saat ini memang orang bisa belum menentukan dirinya ini di surga apa di neraka. Udah nentuin belum? Saya ditentuin. Insya Allah saya di surga. Yakin ya, yakin semua gitu aja. Kita ibadah kepada Allah, insya Allah ibadah kita terima. Wa man yasara ala muslimin fid dunya yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang memudahkan atas orang yang kesulitan di dunia ini, niscaya Allah memudahkan atasnya di dunia dan di akhirat. Tuh. Siapa orang yang berbuat baik dalam orang kesusahan, dia bantu pada saat itu, insya Allah jangan khawatir, Allah bersamanya.
Allah bersamanya. Apapun minta tolong, bukan uang aja, minta tolong perbuatan, minta tolong apapun kita laksanakan, kita bantu dia. Inilah yang akan mendapat kita syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kita bantu saudara kita dalam keadaan kesusahan. Amin. Mudah-mudahan ya. Wa man satara ala muslimin fid dunya satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang selalu menutupi keaiban muslim, seorang muslim harus menutupi keaiban. Saudara kita punya keaibannya luar biasa. Dia itu luar biasa, peritnya luar biasa. Luar biasa peritnya. Waduh, gua belum pernah puluhan tahun berkawin dia, belum pernah dikasih perak pun belum dikasih. Jangan, itu nggak boleh. Itu keaiban seorang kita nggak boleh. Oh, dia orangnya waduh luar biasa, suka main perempuan macam-macam. Itu kalau kita lihat itu jangan diaibkan ceritakan kepada teman-teman yang lain. Itu maksudnya gitu. Kalau kita seperti itu, sattarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Insyaallah Allah akan menutupi keaiban kita di dunia dan di akhirat. Dijamin oleh Allah. Wallahu bi aunil abdi maka al abdu bi aunil akhi. Ya, Allah dalam menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Kalau seorang manusia hamba Allah yang muslim selalu berbuat menolong kepada orang sesamanya, Allah terus kasih pertolongan. Kalau seorang hamba Allah yang beriman selalu membantu saudara-saudara, selalu membantu, Allah terus kasih dia nggak habis-habisnya. Ya, itu sampai begitu ya. Ini kata Allah, ya mudah-mudahan kita ini insyaallah kita melaksanakan. Terakhir, wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tuhifu anfusakum ba'da amniha. Qalu wa ma zaka ya Rasulullah? Qala ad-din. Ya, ad-dainu bukan din, ad-dainu. Ya, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bersabda Nabi, janganlah kamu menakuti diri kamu dengan berhutang. Justru itu kita ini janganlah sekali-kali kita ini mengatakan diri kita mempunyai sini utang, sana utang, mari utang. Jadi kita ini beban. Jadi kita ini beban. Kenapa? Banyak utang kemana-mana. Itu jangan sampai kata Nabi, jangan sampai kita begitu. Jadi kalau kita ini memang orang ada yang luar biasa menahan apapun seperak pun nggak mau utang. Ada orang seperti itu. Ya, ada orang yang memang keperluannya untuk keperluan keluarganya dia ngutang, ya boleh saja. Ya, Nabi islah di sini diperbolehkan orang itu memang dalam keadaan kesusahan, dalam kesulitan. Nah, disitulah kita yakin saudara kita dalam keadaan kesusahan dan kesulitan, kita bantu. Ya Allah, keluarga langit, keluarga dunia semua bertasbih kepada kita. Mau gak kita seperti itu? Di langit luar biasa malaikat, ribuan malaikat. Di bumi, apalagi di bumi, semuanya bertasbih untuk orang yang beri kepada orang itu utang dengan keikhlasannya dan dibebaskannya. Ya Allah, udahlah, justru itu kita kalau teman sampai meninggal membayar utang kepada kita, lalu kita niatkan kepada keluarganya, memang sebulan ini almarhum ini punya utang sama saya, maka saya ikhlaskan, saya bebaskan. Mesti begitu. Tapi kalau nggak begitu, wajib ahli warisnya tetap membayar kepada orang itu. Nah, kalau kita mendapatkan pahala untuk apa di dunia ini? Tujuan untuk berpahala. Udah, utang suamimu kepada saya yang sekian ratus juta, aku bebaskan, aku ikhlaskan. Wih, cakep seperti itu. Cakep luar biasa. Ya. Tapi kalau kita tetap gue minta apa istilahnya sama keluarganya ahli warisnya, tetap harus keluarganya bertanggung jawab atas utang orang tuamu. Jangan, ya. Nah, kita ini sebagai manusia akan kembali kepada Allah, akan meninggal dunia karena waktu sudah habis. Ya, mudah-mudahan insyaallah Allah berikan sehat wal afiat, Allah jauhkan bala wal waba sehingga kita terus beribadah kepada Allah dengan keadaan tenang, nyaman, sakinah ya Allah. Biridha binnatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi san. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Waktu. Mudah-mudahan.